Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam kita curahkan limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, syarat diterima ibadah adalah rasa ikhlas, sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbaq amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat di jalan yang tidak diridhoi Allah, tidak akan menjadi orang yang riya atau sombong, karena sombong itu merupakan sifat setan. Dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hijr 39-40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aqwatani la zayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah menetapkan sesat, sesungguh akan kuusahakan agar anak manusia memandang indah segala yang tampak di bumi, dan aku akan sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas. Seseorang yang ikhlas ibarat yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikian keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap riya atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu yang bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, atau kemunduran. Dengan demikian, muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah
yang diperintahkan kepadaku, dan berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan Allahu gayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami dalam segala aktivitas dalam mengisi kehidupan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhlas dalam beragama cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berihtijat dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu, tidak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, beliau berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas, yaitu terjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bersama manusia atau sendiri. Disebutkan dalam hadis, aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu, tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Senantiasa beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang-orang lain, baik ada pujian maupun nasihat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang riya memiliki beberapa ciri: malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang, makin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin kurang jika dicela, selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah memanfaatkan kesalahan orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Ada pula pengelompokan ikhlas sebagai berikut. Yang pertama, ada ikhlas muqtadi, yaitu orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan kebingungan. Ia melaksanakan sholat tahajud dan bersedekah karena ingin usahanya berhasil. Ciri orang yang muqtadi bisa dilihat dari cara beribadah. Orang yang hanya beribadah karena sedang butuh biasanya ia tidak akan istiqomah. Ia beribadah ketika ia ada kebutuhan. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, ibadahnya pun akan berhenti. Yang kedua, ada ikhlas abid, yaitu orang yang beramal karena Allah
dan hatinya bersih dari riya serta keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga dan takut neraka. Dengan dibarengi keyakinan bahwa amal ini bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Yang ketiga, ada ikhlas muhib, yaitu orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau takut neraka. Semuanya dilakukan karena bakti dan memenuhi perintah yang mengagumkannya. Yang keempat, ada ikhlas arif, yaitu orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan Allah. Ia merasa bahwa ibadah itu bukanlah dirinya. Ia hanya menyaksikan ia sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Adapun manfaat dan keutamaan ikhlas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup akan menjadi tenang dan tentram. Kemudian amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakannya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan diijabah, dekat dengan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah akan memberi hidayah sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang salah. Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa berdoa memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.